Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah hidrogeologi tambang. Saya yang bernama Joko Trisno dengan NIM 10323111017. Di sini saya mengambil judul artikel 1 yaitu analisis keputusan hidrogeologi optimasi SAM pada sistem tambang terbuka. Selanjutnya latar belakang, yaitu air merupakan salah satu aspek yang seringkali menjadi permasalahan dalam dunia pertambangan. Pada sistem tambang terbuka, air yang berasal dari permukaan dan air tanah ditampung dalam sebuah kolam penampungan air sementara yang lazim disebut dengan istilah SAM. SAM berfungsi sebagai penampungan segala jenis air yang masuk ke dalam pit tambang terbuka. Sumber air pada sistem tambang terbuka meliputi air hujan, air permukaan, limpasan atau rempasan dari sumber air permukaan dan air tanah. Ada juga air yang lain, cuman pada umumnya air inilah yang ada. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Studi kasus pada penelitian kali ini adalah sebuah pit tambang batubara terbuka. Pit North merupakan salah satu pit tambang terbuka yang berlokasi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Secara topografi, lokasi penambangan terletak di daerah perbukitan dengan banyak aliran sungai-sungai kecil. Secara geologi, pit terletak pada cekungan Kutai dengan subcekungan Barito yang terdapat pada sisi sebelah timur Pegunungan Maratus. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan metode studi kasus dan simulasi dengan data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang merupakan parameter input dalam memodelkan interaksi air permukaan dan air tanah dalam optimasi SAM pada sistem tambang terbuka. Optimasi SAM ini menggunakan model keputusan berdasarkan kontribusi aspek air dengan optimasi pompa, interkoneksi saluran drainase, dan gorong-gorong serta kombinasi di antara keduanya guna mendapatkan pemodelan terbaik yang sesuai dengan aspek teknis dan ekonomi. Di sini juga ada gambar kerangka kerja optimasi SAM pada sistem tambang terbuka. Dari yang pertama yaitu Pit North, desain tambang, kemudian SAM yang dibagi menjadi air permukaan dan air tanah, optimization model yaitu constraint, objective function, definition variable, engineering reliability model, dan yang terakhir definisi model. Selanjutnya air permukaan tanah, debit aliran limpasan atau runoff dihitung dengan menggunakan rumus persamaan rasional. Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A bersamaan 1, di mana Q adalah debit limpasan maksimum meter kuadrat per detik, C koefisien limpasan, I intensitas curah hujan mm per jam, A sama dengan luas daerah tangkapan hujan kilometer kubik. Ada juga perhitungan intensitas curah hujan dengan menggunakan persamaan rumus Monod, yaitu I sama dengan R24 per 24 dalam kurung 24 per TC 2 per 3 persamaan 2, di mana R24 adalah curah hujan rencana per hari, 24
jam. TC sama dengan waktu konsentrasi dalam jam. Di sini menyantumkan juga desain arah aliran pit north, yaitu air tanah. Dapat kita lihat posisi sun north RL -16. Selanjutnya gambar sun pit north. Di sini bisa kita lihat juga ini sun north water elevation aktual minus 4,70 meter, water volume sama dengan 73.289,90 meter kubik mulai Juni 2021 tanggal 21 2012. Di sini juga ada gambar skema optimasi pompa. Bisa kita lihat juga ini. Ini skema optimasi pompa yang nyata atau langsung diambil gambar dari lapangan sendiri. Ini sistem gorong-gorong dan drainase. Baik, lanjut. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan, model keputusan optimasi SAM menggunakan alternatif ketiga, yaitu kombinasi antara optimasi pompa dan interkoneksi saluran, drainase, dan gorong-gorong. Alternatif ketiga merupakan model keputusan terbaik dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis yang melibatkan fungsi-fungsi dalam optimasi model, seperti kendala fungsi, objek, dan variabel keputusan. Selanjutnya kami menganalisis juga judul artikel 2, yaitu hidrogeologi daerah rencana penambangan batubara open pit PT Barinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada latar belakang juga. Latar belakang daerah rencana penambangan terbuka batubara blok lempeng PT Barinto Ekatama berada di Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Tambang terbuka batubara erat kaitannya dengan kondisi hidrogeologi maupun kondisi hidrogeologi di daerah tersebut. Hidrogeologi adalah hubungan antara keberadaan penyebaran dan aliran air tanah dengan propestik kegeologian. Distribusi dan juga curah hujan memengaruhi kuantitas air tanah berkaitan dengan daerah imbuhan dan lepasan. Faktor hidrogeologi dan hidrologi menjadi acuan dalam perencanaan tambang. Oleh karena itu, analisis kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperlukan untuk memahami karakteristik akuifer dan kuantitas imbuhan air tanah di daerah tambang itu sendiri. Selanjutnya, di sini langsung mencantumkan hasil dan pembahasan. Hasil analisa rekonstruksi penambangan geologi sayatan A dikurang A aksen sama dengan A dikurang A aksen dan B dikurang B aksen yang berdasarkan atas data kedudukan lapisan batuan di sayap tenggara dan sayap barat laut. Diketahui bahwa antiklin dan siklin di daerah penelitian mempunyai bentuk yang relatif simetris. Hal ini ditunjukkan dari besar sudut kemiringan lapisan batuan yang relatif sama di kedua sayap lipatan.
Di sini juga ada gambar geologi daerah penelitian. Nah, ini peta geologi regional daerah Lempeng Piti Barito, Ketama, Kecamatan Taweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ya. Ini daerah geologi yang kedua ini. Sama, selanjutnya tipologi sistem akuifer daerah penelitian. Tipologi sistem akuifer di lokasi penelitian merupakan tipologi sistem akuifer sedimen berlipat. Hal ini ditunjukkan oleh batuan penyusun daerah penelitian yang terdiri dari lapisan batu pasir dengan batu lanau, batu lempung, dan lapisan tipis batu bara yang berada pada daerah lipatan. Selanjutnya daerah aliran sungai. Daerah rencana penambangan blok Lempeng PT Barito Ketama memiliki luas 0,68 hektar dan berada pada bagian hulu sub DAS Pahu Mumbung yang memiliki luas 12,45 km kubik. Ini ada gambar jenis aquifer, section lapisan aquifer. Di sini berdasarkan hasil analisis gambar di samping dapat disimpulkan bahwa sebaran aquifer di daerah penelitian adalah jenis aquifer tertekan. Aquifer tertekan sendiri adalah aquifer yang batas lapisan atas dan lapisan bawahnya berupa formasi tidak tembus air. Muka air akan muncul di atas formasi tertekan bawah. Seperti ini bentuknya, ini pemodelannya kawan, dengan skala 1:3000. Lanjut, di sini ada juga kesimpulan. Tipologi sistem akuifer di lokasi penelitian merupakan tipologi sistem akuifer sedimen berlipat. Yang kedua, karakteristik lipatan lapisan akuifer berupa batu pasir di daerah rencana penambangan memiliki nilai konduktivitas hidraulik rata-rata sebesar 2,28 kali 10⁻⁻⁶ meter kubik per detik dan transmisivitas rata-rata sebesar 6,04 kali 10⁻⁻⁶ meter kuadrat per detik. Ketiga, sebaran akuifer di daerah penelitian adalah jenis akuifer tertekan. Keempat, besarnya imbuhan air tanah di daerah rencana penambangan blok Lempeng PT Barito Ketama sebesar 401,02 mm per tahun. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan pantun, yaitu air mengalir di celah batu, menembus bumi tanpa ragu. Hidrogeologi ilmu yang jitu, menjaga tambang tetap bermutu. Semangat kawan. Sekian, terima kasih dari saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.